Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uli Faradina, NPM 719212796. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem informasi SDM. Pengertian dari sistem informasi SDM adalah salah satu unit organisasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai individu yang mengolah data sumber daya manusia dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer. Selanjutnya yaitu manfaat dari sistem informasi SDM. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Diterapkannya teknologi dalam suatu sistem tentunya mampu meningkatkan sisi efisiensi perusahaan, baik itu dari sisi performa hingga waktu. Prosesnya akan lebih cepat dan juga mudah, seperti proses pengajuan cuti ataupun jadwal keluar untuk tim sales, semuanya bisa dilakukan oleh aplikasi. Seluruh hal tersebut sudah dibuat secara otomatis sehingga akan memudahkan tim HR perusahaan. Manfaat sistem informasi SDM selanjutnya yaitu manajemen data. Dengan menggunakan sistem informasi SDM ini, maka tim HR sudah tidak perlu lagi menyimpan ribuan data berkas secara manual dan pusing-pusing dalam mencarinya. Dan manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas. Manfaat yang satu ini berhubungan erat dengan efisiensi yang ada pada poin pertama, yaitu bila perusahaan sudah berhasil memangkas waktu dalam seluruh urusannya yang sifatnya manual, maka karyawan pun bisa melakukan pekerjaan lainnya atau bisa lebih fokus dalam menerapkan strategi demi mencapai tujuan perusahaan. Mereka juga bisa lebih fokus dalam menjalankan pelatihan sesuai dengan kemampuan dan bidang pekerjaannya. Selanjutnya ada juga fungsi dari sistem informasi SDM. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan SDM atau recruiting and hiring. Dengan adanya sistem ini, maka tim HR akan terbantu dalam mengorganisasikan perolehan data pada proses perekrutan karyawan baru. Tim HR tentunya harus mampu mengikuti tren terbaru terkait peraturan pemerintah yang bisa berdampak pada praktek ketenagakerjaan dan menginformasikan ke pihak manajemen agar mampu menyesuaikan kebijakan yang berlaku. Dan fungsi yang kedua, pendidikan dan pelatihan atau learning and training. Ketika seseorang bekerja dalam suatu perusahaan dengan waktu tertentu, maka tim HR bisa mengatur seluruh program pelatihan dan pendidikan yang diperlukan agar tingkat kemampuan kerja karyawan tersebut meningkat serta memberikan dampak positif untuk perusahaan dan karyawan tersebut. Sedangkan yang keempat yaitu fungsinya dalam manajemen data. Tim HR bisa menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan karyawan dan memprosesnya agar bisa menjadi informasi yang diperlukan untuk penggunanya. Yang fungsi yang keempat, pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan. Seorang karyawan yang bekerja pada suatu instansi perusahaan pasti akan menerima paket tunjangan. Nominalnya akan diberikan berdasarkan ketentuan perusahaan serta performa karyawan, baik itu dari pekerjaan, kehadiran, dan lain-lain. Seluruh informasi ini bisa diperoleh dengan menggunakan sistem informasi SDM. Selanjutnya yaitu model sistem informasi SDM. Yang pertama, subsistem SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Subsistem ini akan menyediakan data terkait akuntansi untuk KHRS sehingga akan ada basis data yang terdiri dari informasi lengkap terkait sumber daya manusia, baik itu yang berhubungan dengan finansial atau non-finansial. Yang kedua, subsistem penelitian sumber daya manusia. Di dalamnya akan menghimpun data terkait proyek penelitian tertentu seperti penelitian suksesi, analisis, evaluasi jabatan, serta penelitian keluhan karyawan. Yang ketiga, subsistem intelligence SDM, yaitu menghimpun data
yang berhubungan dengan SDM organisasi dan mencakup berbagai hal lain. Ada beberapa subsistem intelijen SDM yang mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama intelijen pemerintah. Artinya pemerintah akan menyediakan data dan juga informasi agar pihak perusahaan bisa menerapkan berbagai peraturan terkait ketenagakerjaan masyarakat. Yang kedua, intelijen pemasok. Pihak pemasok akan menyediakan berbagai data serta informasi untuk kebutuhan perekrutan karyawan baru. Dan yang ketiga, intelijen serikat pekerja. Seluruh data dan informasinya akan digunakan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan kontrak kerja. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, yaitu mengenai materi tentang sistem informasi SDM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.